Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة. Hadhabu Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah min a'zamil ightirar, panikat dari paling agungah katepo indi menurut kaulah at-tamadi roster-rosan anat tebin fi dzunub dalam dosa ada raja'il afi ing atasen ngarep pangapura. Semestinya orang yang mempunyai suatu tujuan semestinya menjalani sebab-sebab daripada tujuan tersebut. Maka kalau ada orang yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu bertaubat, lalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru dibenarkan. Tetapi kalau orang punya dosa dan tidak bertaubat lalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang salah. Karena setiap sesuatu yang punya tujuan harus dilalui dari asbab-asbabnya. Jadi as-sabab at-tawakkul halu Rasulillah wa takassub sunnatu Rasulillah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Rasulullah SAW, tetapi bekerja adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ada orang yang dalam urusan-urusan dunia pun juga begini. Jadi kalau ada orang mau mendatangkan rizki tanpa dia bekerja keras, lalu cuma duduk-duduk saja baca-baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, baca ini, yang tidak datang-datang rezekinya, tidak mungkin, itu tidak bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, ayyuhan nasi malu wa kaddu, wahai manusia bekerjalah kamu dan bersusah payahlah kamu. Susah payah memang harus ada asbab, harus ada pekerjaan, sebab bekerjalah kamu dan bersusah payahlah. Waqaddu fa innakum qad alimtum anna Allah la yumtiru dhahaban wala fiddatan. Karena kalian sudah tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan hujan emas dan perak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan emas lah. Sekalipun orang sudah baca ini, itu urusan urusan amalia, urusan baca dan lain sebagainya, itu urusan akhirat, jangan dicampur adukkan. Jadi urusan dunia, kasab, usaha itu juga diharuskan. Bagaimana walau laqad amara Allahu wa tajnihi bi zahab. Alhasil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahuzzi ilaiki nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha, "Wahuzzi ilaiki nakhlah tusaqit 'alaiki."
dan usahalah untuk mencapai memperoleh kurma yang ada di atas pohonnya, susaqit alaiki rutaban janiyah, maka kurma itu akan jatuh dan ambil kuntu regana ontu jadi ontu mereka buru geger, namun tak ontu masa apa bisa geger, tak bisa. Jadi mereka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan asbab-asbabnya. Maka termasuk min azimil ightirar orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, dia terus mengerjakan dosa-dosa tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ightirar. Kata Imam Al-Ghazali, seperti ada orang yang jualan di pasar sampai pada jam 12 sampai pada jam setengah 1 dia tetap berjualan, sedangkan di masjid sudah azan waktu sholat Jumat. Dia mengharap bahwa imam akan mentakhir sholat, sementara dia masih jual beli, jual transaksi masih ini dan lain sebagainya. Dia tidak pergi ke masjid, dia tidak berjalan, tidak dijalankan kakinya ke masjid. Itu ightirar namanya. Tapi kalau dengar azan masjid, di masjid azan, waktu azan salat Jumat, terus ditutup tokonya, dia tidak bertransaksi, dia tidak jual menjual, dia berjalan, lalu dia mengharap supaya salat di masjid, maka itu namanya bukan tamanni. Itu yang tepat. Kalau umpamanya tidak ada asbab-asbab, maka itu sangat keliru. Seperti halnya urusan-urusan akhirat. Urusan-urusan akhirat, orang yang sangat-sangat salah yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kami ke dalam surga, maka kami masuk ke dalam surga sekalipun kami tidak salat. Maka sangat keliru itu, tidak salat. Bahkan tidak salatnya orang itu sudah menandakan bahwa dia na'udzubillah min ahlin nar, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi segala sesuatu pasti dengan sebabnya. Kalau sudah ada asbab, maka Allah Subhanahu wa taala akan, memang Allah Subhanahu wa taala musabbibul asbab, Allah Subhanahu wa taala yang membuat sebab. Tetapi sunnatullah, walan tajid li sunnatillahi tabdila, walan tajid li sunnatillahi tahwila. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau ada orang tidak dia tidak suami, tidak beristri, lalu mengharapkan anak, atau dia sudah punya istri tapi tidak bersetubuh dengan istrinya lalu mengharapkan anak, ya mana bisa. Allah Subhanahu wa taala tetap kuasa, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Qadir. Menciptakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam tanpa ayah memang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di makhluknya asbab. Setiap sesuatu pasti dengan sebabnya. Maka dari ini pula orang yang mengerjakan satu sebab yang merupakan sesuatu yang buruk lalu menimpa dirinya, fala talumanna illa nafsaka. Seperti ada orang yang memang sudah terbiasa kalau makan cabai dia sakit perut.
bisa moros menggunakan cabai. Pas ini situng saat makan cabai moros, pas sabar, kula sabar sakit tabu, ya benih sabar. Karena berarti bisa ngelakonin. Jadi segala sesuatu pasti dikaitkan dengan asbab-asbabnya. Maka dari itu min alamatil ightirar, min azimil ightirar. Dan ini adalah waswasatus syaitan. Waswasatus syaitan seperti ini. Godaan-godaan setan, orang yatlu alaihi, syaitan membacakan kepada orang itu ayat-ayatul rahmah, ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah taala Maha Pengampun, Allah taala begini. Tetapi dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dosa. Mana bisa? Yarjun najata wa la yasluq masalikaha innal safinata la tajri 'ala al-yabasi. Az-dzunub 'ala raja'il 'afwi min ghairi nadamah wa tawaqqu'ul qurbi min Allah ta'ala bighairi ta'ah, dan mengharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengerjakan taat kepada Allah. Dia terus malas, tidak pernah mengerjakan taat, tidak pernah salat, tidak pernah baca selawat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sedekah, tidak pernah mengerjakan amal-amal saleh. Lalu mengharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap menjadi aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Wow, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat-sangat dalam pekerjaan taatnya fi a'la illiyin, dalam tingkat paling atas. Subhanallah. Para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala riyadhahnya subhanallah, masya Allah. Luar biasa, sangat luar biasa. Kemarin saya baca dalam kitab Ihya di pengajian di rumah waktu asar, ada seorang ahli, ada orang sufi, orang ahli tasawuf yang berjumpa dengan pendeta rohibun Nasrani, seorang pendeta orang Nasrani. Orang Nasrani ini tidak mau masuk Islam. Terus dia berdialog dengan seorang yang sufi ini. Terus dialog orang yang sufi ini sangat kepingin rohib pendeta ini masuk Islam. Akhirnya dalam dialognya seorang pendeta ini mengatakan kepada seorang yang sufi bahwa Yesus Kristus, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, tidak makan dalam zaman 40 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Tidak kepasukan, tidak makan, tidak minum dalam waktu 40 hari. Dan si pendeta ini mengatakan bahwa itu adalah mukjizah dari mukjizah Rasulullah SAW yang tidak pernah didapatkan di selain para anbiya wal mursalin. Artinya tidak mungkin kalau bukan orang Nabi sampai tidak makan 40 hari, tidak mungkin. Lalu orang yang sufi ini mengatakan, kalau saya tidak makan dalam zaman 40 hari, kamu masuk Islam, dan kamu tahu bahwa Islam adalah hak, bahwa agamamu adalah batil, iya, saya akan masuk Islam. Baik. Lalu dia duduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang selalu diawasi oleh orang pendeta ini. Jadi selalu diawasi sampai 40 hari dia tidak makan. Subhanallah. Tidak makan.
Lalu yang seorang yang sufi ini mengatakan kepada orang yang rohib pendeta ini sudah 40 hari saya tidak makan. Saya masih sehat, masih tidak apa-apa. Akan saya tambah sampai 50 hari. Setelah 50 hari dia mengatakan akan saya tambah, akan saya genapkan sampai 60 hari. 2 bulan tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Maka seorang yang rohib ini ta'ajjub. Masya Allah, masih ada man yujawizu, laqad wujida man yujawizul masih. Masih ada orang yang menang kepada Al-Masih Yesus Kristus, yaitu ummah daripada ummahnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Islam, wa kana dzalika sababa islamihi wa hasuna islamuhu. Terus Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, wa hadza darajatun 'azimah qalla man yablughuha. Dan ini adalah derajah yang paling tinggi, 2 bulan 60 hari tidak makan. Kalau saya 3 hari sudah kelepak-kelepak tidak makan dah. Masya Allah. Artinya para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Wa ma'adzalik, seperti yang diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu malam, dikerjakan dalam satu salat 2 rakaat cuman. Setelah menunaikan ibadah haji, masuk ke dalam Ka'bah dan salat 2 rakaat, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat. Setelah salam dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi Allah, ma'abadtuka haqqa ibadatik. Saya masih tidak menyembahmu dengan sebetul-betulnya menyembah kepadamu. Subhanallah. Wa ma'adzalik, Masya Allah. Jadi sesuatu pasti dikerjakan dengan asbabnya, melalui sebab. Jangan mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan malas-malas, dengan tidak mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taat kepada Allah, salatnya betul, terus pertama fardu, sebelum sunnah fardu dahulu. Setelah fardunya sudah dikerjakan semuanya, lalu salat sunnah. Mazala abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu, dan terus menerus hambaku mengerjakan sunnah sampai aku cinta kepada hambaku. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, baru dia dekat kepada Allah, baru dia mendapatkan wilayah, maqamul wilayah. Bukan segampang yang apa yang kita bayangkan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu. Jika dia minta kepadaku, niscaya aku pasti mengabulkan apa yang dia minta kepadaku. Maka orang ini menjadi mujabud da'wah, orang yang diterima segala sesuatu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Diceritakan juga dalam kitab Ihya bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an tawa 6 ayyam. Sayyidina Abu Bakar termasuk adat kebiasaan Sayyidina Abu Bakar tidak makan dalam jangka 6 hari. Dan diceritakan juga bahwa para sahabat ada yang 7 hari.
Tetapi yang kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para aulia yang memang kuat-kuat, ada yang sampai 1 bulan, ada yang 40 hari, bahkan dalam cerita yang barusan ini ada yang 60 hari. Subhanallah, luar biasa. Kalau yang tidak tidur sampai 40 tahun itu banyak. Jadi tidurnya cuman tidur duduk-duduk saja gini, aghfa'atan. Dan di kalangan para sahabat juga banyak, seperti yang diceritakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dia pernah berkata, bagaimana aku tidur? Kalau aku tidur di waktu siang, maka berarti rakyatku aku sia-siakan. Kalau aku tidur di waktu malam, maka berarti ibadahku aku sia-siakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak kalau tidur ya cuma duduk-duduk aja. Ala ghayah min al-ijtihad, min al-jidd wal ijtihad. Wa intidharu zar'il jannah bi badrin nar. Banadan tak tatamanan surga kalau bini-bini neraka. Dia menunggu nikmat-nikmat surga dengan mengerjakan naudzubillah sesuatu yang mengharuskan dia masuk neraka. Artinya mengerjakan dosa-dosa tetapi dia mengharap masuk surga. Ya mana bisa. Satu contoh yang paling ngepas, kalau orang ada yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memasukkanku ke dalam surga, maka aku tetap masuk surga sekalipun aku tidak mengerjakan salat. Maka dikatakan kepada orang ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu untuk kenyang, maka kenyang sekalipun tidak makan. Coba ada makan. Tidak bakalan kenyang. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Menyareh di sana orang-orang setaat bil ma'asi karena maksiat. Ini seperti yang di atas, wa intidharu zar'il jannati bi badrin nar. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Engkau dibalas dengan apa yang telah engkau perbuat. Kalau berbuat baik maka balasannya baik, kalau berbuat jahat maka balasannya naudzubillah adalah siksa neraka. Ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Ad-dunya daru zar'in wal akhiratu darul hasad. Dunia adalah tempat orang bekerja, orang beramal, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, tidak ada lagi taklif. Yang ada adalah balasan, immal jannah wa imman nar. Di dunia adalah tempat orang menanam, di akhirat adalah orang tempat untuk menghasilkan apa yang telah dia tanam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa intidharul jazaa bighairi amal wa tamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrad. Banadan tak balasan bighairi amal kalau tanpa amal. Wa tamanni 'ala Allah bandarap ngarep dekat Allah ma'al ifrad asar tanah mabanget. Artinya mujawazatu haddil i'tidal. Artinya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-sya'ir yarjun najata wa la yasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi.
mengharap dia keselamatan dan tidak pernah dia berjalan di jalan keselamatan itu pun sendiri. Inna safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya perahu, sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di tempat yang kering. Perahu mesti ajaran yang dalam aing, tak mungkin ajaran yang bedih. Mun soal kekuasaan Allah tetap kuasa Allah Ta'ala, tapi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sebab sunnatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin majalan perahu nang ebedi. Jadi mun tero umpamana ajaran perahu, tero ajaran perahu nang ibedi, pah maca hizib, maca hizib. Gimana kawal junono funononya? Tak usah maca hizib lah. Perahu na sabar kata saya aja dan tibi. Tak usah ni keren. Pada kalaban orang ajalan pas sembrono, nyetir dan badan mau kencang ngebut pacak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak usah ngaji dia lah, lere lemah. Kan mereka tak masuk akal. Tapi dan badan dan sembrono pah maca ayat kursi beni cewon saya mereka jadi beni tempat benjong. Jadi ajaran gelu, lere gelu, tengah gelu, apa ini kare kena macam-macam asbab macam-macam tahaffuz, tahsin ila akhirih. Iki ini kadang tak kesadaran sebenarnya kare kan terkadang saya pada ke orang. Jadi urusan dunia al-kasbu sunnatu Rasulillah, kasab adalah sunnah Rasulullah. Wa tawakkal adalah halu Rasulillah. Jadi mereka al-kasbu asy-syari'ah, misalan al-tawakkul bagi mereka haqiqah. Jadi mereka kena apa namanya mengakui dua syariat dan hakikat pada yang kui. Namun yang kui setong tak bisa betul. Maka dari mereka itu bagi sareng Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang atasawuf tapi tak fikih, maka orang banyak zindiq, bisa-bisa tak abajang, bisa-bisa ngojaki saya sampai di makom yang mana pada makom ini sudah tidak wajib lagi saya sholat. Na'udzubillah. Siapa orang yang mengatakan bahwa saya sampai kepada makom di mana makom tersebut menggugurkan kewajiban sholat, artinya saya tidak wajib lagi bersolat, maka orang menikah ampun jelas-jelas kafir, karena sholat menikah wajib wujuban mujma'an alaihi. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, membunuh orang yang menikah ke seorang lebih bagus ketimbang dari membunuh orang kafir 70 orang kafir.
Karena orang kafir sudah jelas bahwa dia adalah orang kafir. Jadi orang-orang mukmin sudah bisa menghindari dari kekafirannya. Tetapi orang ini bentuknya bentuk orang muslim yang sangat berbahaya, tetapi dia sudah kafir. Maka membunuh orang satu ini lebih baik daripada membunuh 70 orang kafir. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang cuma alim dalam ilmu fikihnya saja, tetapi dia tidak alim dalam ilmu tasawuf, artinya dia cuma belajar ilmu syariat, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana riya, bagaimana ujub, bagaimana suudzon, bagaimana penyakit-penyakit hati, bagaimana sifat al-madhmumah, bagaimana sifat al-mahmudah, faqad tafassaq, maka dia adalah menjadi orang fasik. Tetapi wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf baru dia mutahaqqiq, orang yang sungguh-sungguh betul dia mengerjakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Sumber tetap satu dari Rasulullah SAW. Wala musyahata fil istilah. Kata para ulama, tidak ada alasan dalam istilah-istilah. Istilah-istilah sekalipun di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dikatakan, tidak pernah diucapkan. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya al-syauq, misalnya al-khauf, al-raja, ila akhirih. Seperti di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada istilah-istilah idgham bi gunna, idgham bila gunna, qalqala, ikhfa dan lain sebagainya. Tidak pernah ada istilah mubtada khabar, tidak pernah ada istilah fikih dan lain sebagainya, bai'uddain biddain ila akhirih. Tetapi ruh daripada ruhul syariah dan ruhul haqiqah tetap ada mulai dari zaman Rasulullah SAW. Jadi maksud dari kainto sumber tetap setong, pakun setong dari Kanjeng Nabi. Cuma saampuna kabebe panika cabang-cabang petak-petak ban para ulama untuk memudahkan orang belajar satu fan daripada fan yang lain. Jadi petak panika fan fikih, panika fan tasawuf, panika fan. Wila dari Rasulullah SAW situng syariat ampun tidak boleh. Sampai dekat tariqah juga sepanikah bada tariqah panika, bada tariqah panika. Wila satajana tariqah Rasulullah SAW. Jadi tariqah Rasulullah lam yazidu minha wa lam yanqusu anha syai'an. Jadi tak ada masalah nih dalam masalah istilah. Jadi sebenarnya cara memahamin bahwa semuanya wa kullu min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya bersumber kepada Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW bersabda, masalan Rasulullah SAW bersabda, masalan al-witru sunnatun, masalan Rasulullah SAW bersabda al-witru sunnah, witir hukumnya sunnah.
Itu kan urusan fikih kan. Rasulullah SAW juga yang bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu kan urusan tasawuf sudah. Jadi sumbernya dari Rasulullah SAW, sumbernya tetap satu, dan urusan cabang-cabang, maka ini adalah tertib daripada para ulama, dipetak-petak daripada ulama untuk memudahkan belajar. وقال أحنف بن قيس حين سئل ما خير ما يعطى العبد عقل غريزي. ما شاء الله. Ada Abu Ahnaf bin Qais hina su'ila ma khairu ma yu'tal abdu. Ini rekan ditanyain pasal Ahnaf, ma khairu ma yu'tal abdu. Tining pun apa paling bagus sebarang saya paringin pasal kebulah. Ada Abu Ahnaf aqlun gharizi. Panika akal sebangsa tabiat. Masya Allah. Jadi paling bagus nikmat kita tonton ba'dal iman, sama arena iman paling bagus sesuatu saya bagi dan kebulah yang diberikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Kalau ben akal maka orang yang menikah bisa mengendalikan segala sesuatu. Kalau ben akal orang yang menikah bisa menjalani barang yang hak. Tetapi akal adalah sebatas alat untuk menerima nur hidayah. Jadi akal seperti mata, lamun tidak mata buta. Orang ngabeseki setaja menikah setong bernah celeng. Tapi akal menikah juga buta dengan nur syamsi. Nur areh. Lamun tada nur areh sanajan mata banika melak maka sebenarnya juga setajana badan di lembarna setong. Tetapi pada akal banika harus badan yang ibabana nur syamsi. Jadi tak bisa puntenan akal lebih ngada dari nur. Jadi tak bisa puntenan akal banika lebih ngada dari syariat. Beda syariat keluh pas untuk nerima syariat panika beda akal. Jadi beda nur syamsi keluh beda cahaya yang menyinari sesuatu, segala sesuatu yang bisa membedakan warna merah dan warna hijau dan putih dan lain sebagainya. Lalu ada mata, beda mata kangkui bisa api teeki. Maka dari panika mata tak bisa acung adain mana nur syamsi. Mesti nur syamsi ada. Nur syamsi kalau beda puru beda mata. Maka dari panika Rasulullah SAW adabu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi tak iman seorang saat situ ngaban kapi sampai hawana, sampai akal lah, sampai bangaterona, sampai setajana nafsona nurok dak ke apa saya langkau datang ngibah barang jadi artinya nurok dak ke syariat. Jadi akal menika, mata menika menentukan nur syamsi. Jadi ada nur dulu, lalu dibuka mata, maka mereka melihat bahwa ini adalah hijau, ini adalah merah, ini adalah putih dan lain sebagainya. Dan tak bisa dipungkirin punten. Jadi mereka lamun umpamana, jadi akal makun tak bisa ajung ada indah ke syariat. Jadi maksudnya ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh syariat maka harus akal mengikutinya. Akal mereka cuma menerima meloloh dan tidak bisa melanggar, tak bisa acung ada indah syariat. Maka dari itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana mashul khuffi bil asfal." Kalau memang agama
bil aqli, dengan diukur dengan akal, bukan dengan syariat Allah, maka ngusap sepatu yaktena badanang iba-iba, karena nang iba-iba saya capok kotor, tapi justru si sunnah ngusap sepatu benegan nang atas, nang atas nang kantor kan bening iba-iba. Jadi lamun umpamana lakaran yang kui kalaban akal, maka yaktena nang iba-iba karena iba-iba saya kotor. Inti dari mereka bahwa syariat ditetapkan dulu lalu diterima oleh akal. Tapi akal mereka masya Allah situng nikmat sangat raja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebab akal maka orang mereka bisa mengatur segala sesuatu. Jadi sampai akal itu tiaki ban Allah Subhanahu Wa Taala sebagai raja. Dan ini dalam mamlakatul qalb, ini dalam kerajaan badan manusia. Panegana manusia panegana di situ kerajaan. Saya kak dima memimpin panegana akal ban atena. Adapun anggota-anggota selain seperti tangan, mata, telinga dan hidung dan mulut dan lain sebagainya, maka itu adalah seperti prajurit-prajurit daripada raja mereka. Jadi mereka termasuk juga al-quwal batiniyah wal quwal zahiriyah, termasuk ghadab, termasuk syahwah, termasuk apa saja mereka aropa aki tentara-tentara prajurit-prajurit daripada ratu mereka. Lamun umpamana tada akal, tada nafs, tada atih, tada atih sebersih, tada akal sefokus, maka mereka ketika pegel yaktena yuridul intiqam. Jadi ketika pegel aba, maka mestinya ampunlah apa intiqam artinya nyiksa. Ketika pegelin aba mereka, maka yaktena mukol rekan. Tetapi datang akal seret mukol jadi apa bagus apa coba, baru mizan itempeng kalau bentempengan syariat aja tepak dekat cerana syariat apa tak tepak aja, elu dikendalikan, maka mereka kalau ben akal serojih, kalau ben ates bagus, maka mereka pas bisa dikendalikan hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi orang tandi akal, tandi ate, maka sembrono. Jadi ketika tero ilakonin setuju barang saya keteruin, baik itu haram atau halal dan sebagainya. Tapi kalau ben akal, kalau ben ate, bisa ibitaki mun halal buru ilakonin, mun haram tak ilakonin. Jadi paling bagus paparing di Allah Subhanahu Wa Taala adalah akal. Aqlun ghariziyun. Qila fa illam yakun qala adabun salih. Itu bagi fa illam yakun, maka namun tak ada berapa akal. Kalau sudah akal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang kedua? Sesuatu yang paling bagus diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, berkata Ahnaf bin Qais, adabun salih adalah tata krama si bagus. Pada banyak mana? Ya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an pernah berkata, saya belajar kepada guru-guru saya dalam zaman 18 tahun dan 18 tahun thuluthan, 2/3 daripada 18 tahun berarti berapa?
12 tahun. Berarti 12 tahun kula belajar dalam zaman 18 tahun, 12 tahun saya belajar adab tata krama. Sedangkan 6 tahun belajar ilmu. Jadi 6 tahun sepertelon dari waktu apa mereka ajar ilmu, 2 pertelon dari waktu apa mereka ajar tata krama. Seperti juga mana orang se pasraki ban embun ka Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, alimhul ilma wal adab wal yakun ilmuhu kal milhi wa adabuhu kat ta'am. Jadi mereka ajarin ilmu ban tata krama, ilmu nah pada kalaban buja tata krama nah pada kalaban keakanan. Masya Allah. Jadi tata krama mereka Masya Allah. Itu berkira kena orang sedepak depak busul mereka kalaban tata krama. Kalaban tata krama cepat depak orang. Inna jamal al-fata bil ilmi wal adabi wa qadruhu bihi ma ya'lu 'ala al-kawkabi. Saungguna kegentengna seorang pemuda adalah dengan ilmu dan tata krama. Dan pangkat daripada orang yang pemuda tadi dengan ilmu dan tata krama adalah di atas pangkat bintang-bintang di langit. Kalau tata krama Masya Allah. Pas Imam Syafi'i ada bu, faya laita waqti kullahu fil adab. Sekalipun Imam Syafi'i sudah belajar dalam zaman 18 tahun, sedangkan 12 tahun diperuntukkan untuk belajar adab dan 6 tahun untuk belajar ilmu, tetapi Imam Syafi'i mengatakan ya laita waqti kullahu adab. Ngarep cek saking seteja waktu nabi ikun aki kangkui adab tata krama. Jadi 11 tahun cek saking seteja tata krama. Subhanallah. Pada orang kata Allah Ibnu Saqqa, saya rasa itu nggak boleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setengah kalau pain dan kula asmana. Mereka kikana waktu masih kecil, sama-sama kecilnya ada di Irak, katanya orang wali mereka kadang-kadang zahir, kadang-kadang dia hilang begitu saja. Jadi mereka kadang-kadang padang, kadang-kadang sobong tak temu. Dan kata orang itu adalah orang wali kutub, orang wali tengkir kan. Maka ada ketiga orang, yang satu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nomor 2 Ibnu Saqqa, nomor 3 mereka kalau pain dan kulanya mana. Mereka intara ada orang yang sebut di penikah. Setengah ngocak aki kaulah atanya Ibnu Saqqa, naudzubillah. Ibnu Saqqa penikah ngocak aki engkau deki atanya sesuatu pertanyaan saya tak bisa ijawab benar yang sebut di ruah. Jadi kena debat. Jadi pertanyaan saya tak bisa jawab. Pas di situ ngocak aki engkau atanya sesuatu keng troning gua apa jawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada bu njak menengkau engkau keng aja bisa melolot roba-roba kana.
Sudah, ada apa boleh. Kau lagi enggak aja bisa berogana terus. Penikah adab, tata krama penikah, masya Allah. Lalu mereka berjumpa ungku dan orang penikah. Kantos samangkin orang penikah tak pangki je besar punten. Orang penikah begitu zahir elang. Rekan wali mastur rekan. Maka ketika orang penikah apangki sarang orang seketelah penikah, maka naudzubillah tsumma naudzubillah, orang wali penikah ada budak Ibnu Saqa, ra'aitu narul kufri taltahibu fi wajhik. Saya melihat api kekafiran, naudzubillah, di dalam wajahmu. Engkau nangalein apoi kekafiran ni dalam muana baan. Ana pun bertanya na baan, maka da ya. Jawab pada ya. Wes. Jawab maksud aja. Bingung. Sebaan ke situ apa mereka? Pertanyaan ada ya. Jawab pada ya. Tapi karena baan juga korang tata krama, maka baan jadi bekal icapok fitnah. Kalau baan fitnah na dunya, baan bekar bergelimang harta sampai lupa. Ana pun riyah, karena riyah lah marido dekat Allah Subhanahu wa taala atau takramah dekat walina Allah Subhanahu wa taala, maka riyah bekal ngucak pada satu saat qadami hadza ala raqabati kulli wali. Jadi kakiku ini kaki tang sokoh ya, panik bekal nungkok adakah bundaan setiap para wali. Artinya bekal setiap orang wali tinggi sampai nungkok adakah setajah bundaan para wali-wali lain. Ada Abdul Qadir, masya Allah. Maka mulai si ketelah panikah ma'atamadi zaman asartana lanceng zaman yang Ibnu Saqa ini belajar, naudzubillah, belajar dia menjadi orang alim, naudzubillah, tapi alim panikah tapi Allah ilmi, alim sangat alim pun cerdas, sampai tak pernah ada debat kalau orang-orang kafir kecuali mereka menang. Tak pernah debat kalau orang kafir kecuali menang. Tak pernah debat kalau orang kafir kecuali menang. Sampai akhirnya Ibnu Saqa yonceng ben situng pendeta orang rohibun Nasrani, orang pendeta Nasrani keanggui adialuh yonceng. Begitu yonceng anak rohib penika termasuk orang Siratin waktu penika ningkuh tepaan Ibnu Saqa penika berdialog. Faltafata ilaiha, maka dia menoleh kepada anak daripada orang yang dari anak pendeta ini, fa'ashiqaha, maka dia jatuh cinta. Dari sini awalul fitnah. Maka lalu dia dirayu, akhirnya yang putri daripada pendeta ini tidak mau dikawin kecuali kalau Anda masuk Kristen. Maka akhirnya Ibnu Saqa rela menjual agamanya dengan dalih cinta, masuk Kristen. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi kalau bentar kul adab, coba naudzubillah. Berat. Adapun sesitung apa nikah, maka panikah dekat sampai ma'tamadi zaman, asartana lanceng zaman akhirnya dekat dengan seorang raja negeri Mesir, sampai akhirnya pas ibadati menteri
pas dipercaya untuk mengelola wakaf, pas diserahkan artinya menteri wakaf rekan, menteri wakaf mereka pas sampai kaya, sampai akhirnya bergelimang harta yang sampai akhirnya kelem nang dalam masalah hubud dunia. Kita tak sampai naudzubillah, tak sampai kafir kan. Cuma yang mereka doa atau bertebu dari orang yang sebut mereka setajana tepat. Anapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka setelah beliau menjadi min ahli rijal, min rijal, sudah menjadi orang wali, dia pernah mengatakan qadami hadza ala raqabati kulli waliyin tahaddutsan bin ni'mah. Tahaddutsan bin ni'mah, bahwa kakiku ini ada di atas pundak setiap para wali. Jadi mereka ada kalanya pada saatnya karena orang mereka tahadduts bin ni'mah, jangan kira bahwa itu adalah takabbur, punten. Kira mereka karena takabbur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lastarin menikah, alhamdulillah, lastarin menikah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menikah ada buke bengkok ka luar Roma. Ege bekeluar Roma pas sabe engkok deka abu kusrak hinggo ka abu tawadhu'an minhu. Anapun debu segala maka tahadutsan bin ni'mah, benih karena takabbur dari aban tibi punten. Jadi mereka persis kalau bantebuna orang wali Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengatakan bahwa engkau insyaallah, mereka ada seorang wali mengatakan engkau insyaallah tak kira nyiting neraka. Maka ada perdebatan di kalangan orang-orang luar mereka, loh itu kan al-amnu min makrillah jebon. Mereka ikut caki al-aman min makrillah. Jadi kan rasa aman dari makrullah, dari tipu daya Allah Subhanahu. Tidak, dia tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan dengan tonton ben Allah Subhanahu wa taala karena mereka mentahadduts bin ni'mah. Tahadutsan bi ni'matillah. Jadi karena ibu Ka'ban Allah Subhanahu wa taala ikasyaf buat semacam, maka tahadduts bin ni'mah ada bu sebenarnya. Jadi neneng pada satu saat orang wali mereka ada bu juga karena aduh mau nengah engkau masuk apa kok masuk ke surga tak pantas. Mereka fi halati tawadhu, dalam tingkat tawadhu. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti mereka, sampai diceritakan bahwa Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala an pada saat dia berziarah kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai adalah cucu daripada Rasulullah SAW, dia adalah bangsa Habaib juga. Sampun masuk pada saat itu 70.000 bersama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam riwayat. Termasuk di dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga ada. Waktu menikah, dari kejauhan kita ada pada ke astana Rasulullah SAW, dari jauh mereka pun ngeter Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, gemetar dia dan wasahah berteriak-teriak, ya jaddah, ya jaddah, ya jaddah, wahai kakekku, wahai kakekku. Setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, amamal wajah asy-syarifah, di hadapan kubur Rasulullah SAW, dia berkata dengan dua bait syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yadayka litahdha biha syafati. Pada saat jauh, artinya pada saat aku di Mesir, karena ini keberenang Mesir, berenang Irak juga, pernah berenang Irak. Ruhi kuntu ursiluha, roh aku utus untuk
ziarah kepadamu ya jaddi, wahai kakekku. Wa tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Rohku adalah mengecup arda bumi, wa hiya naibati, ban bani ketika tadri kaulah. Wa hadhihi daulatul ashbah. Sekarang bukan hanya roh, badan pun sudah ada di hadapanmu ya Rasulullah. Famdud yadaik, maka ulurkanlah tanganmu ya Rasulullah, litahdha biha syafati, supaya lidah panika bisa mengecup tanganmu ya Rasulullah. Maka langsung astana Rasulullah SAW ipo aku ke atas asta dor panika langsung. Pas Sayyidina Ahmad Ar-Rifai ngecot astana panika pas ke dalam boleh astana Rasulullah. Masya Allah, panika karomah azimah. Mohon karomah sepanika, Masya Allah, mohon. Kenapa kebaik karomah ngaper? Ada artinya panika. Panika Rasulullah panika mohon. Ngaper aja dan nyata saing, ada artinya, ada guna panika. Panika karomah, Masya Allah. Lah. Lastari benika, benika mu oleh karomah suruh aja benika. Lastari benika, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai terus entar dek Babu Jibril dan dia berbaring tidur. Semua jemaah sepetong puluh ibu benika isoro nidda serana tawadu'an minhu. Tetapi tidak ada yang berani menginjakkan kakinya di kepala Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Buru saja pada buru kopi. Takut ini besar sini terserana. Tapi tawadu'an minhu. Tetapi ini oleh rahmat, oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada nikmat kok takut takabur kok maka tawadu. Asa langsung intar dekat Babu Jibril pasasarin menika. Bahwa orang yang suruh ni tak kopi. Masya Allah. Jadi sebenarnya karena halul aulia, tingkatan para aulia pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini riwayat sahihah, artinya para mutawatirah rekan. Diterangkan kiban ulama, bahkan dua bait syairan mereka termasuk mutawatir. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yadayka litahdha biha syafati. Sampai itu tiaki qasidah nana dalam fi jumlatil qasaid an-nabawiyah mereka. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Masya Allah. Qila fa illam yakun qala sahibun muwaffaq. Qila itu buaki fa illam yakun maka man ta'abada qala sahibun muwaffaq. Ada Abu Basr Ahnaf bin Qais sahibun muwaffaq, panika kancah saya paringi taufik. Masya Allah. Kancah panika Masya Allah nikmat si sangat raja. Lamun lagaran kancah panika bener-bener kancah saya suka duka, kancah selakar ikhlas, selakar apa untuk ila akhirih. Panika nikmat si sangat raja di Allah Subhanahu wa taala. Akhaka inna man akhalahu kasa'in ila al-hayja bighairi silahi. Tawon Imam Ali radhiyallahu taala an. Jadi ternyata nabaan kancana baan orang yang tadi kancah jiria pada kalaban orang yang berang tak andi keman. Masya Allah. Subhanallah, kancah menika termasuk nikmat, tapi kancah selakar seungkuan ukhuwah fillah, seatiaki tretan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sahibun muwaffaq, lamun sampean bilu maka kanjana menika sampean sema loros. Lamun sampean loros maka kanjana sampean menika senolong yang dek sampean. Menika Masya Allah nikmat sangat raja di Allah Subhanahu wa taala. Berkanca menika termasuk dari amal se nyaman rekena tapi roh aja kencerna.
artinya akan cemelolo cuma akan cemelolo yang kunjung berak akan cemelolo paling ampun ipor aja kencerna ben Allah Ta'ala sampai inna ala yaminil arsy manabiru min nur 'alaiha rijalun 'alaihim tijanun min nur mukallalatun bin nur yaghbituhumul anbiya wal mursalun qalu awalaysu anbiya wal mursalin qala laysu bi anbiya wal mursalin qala man hum ya Rasulullah qala hum unasun yatazawwaruna fillah wa yatajawazuna fillah ila akhirih. Jadi bahwa di kanan-kanan arasy ada mimbar-mimbar yang terdiri dari nur dan diduduki oleh orang-orang yang mukallalah bin nur, diberi cemang sekala bin nur, yaghbituhumul anbiya wal mursalun, sampai para anbiya wal mursalun mereka juga mengharap mereka najak semunggu tero cuk saking apa nikah andi pangkat sabenika. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Walaysa bi anbiya Rasulullah," itu bukan anbiya dan mursalin Rasulullah, bukan. Tetapi dia adalah kaum yatajalasuna fillah wa yatazawwaruna fillah, cuman mujalasat tok, apa ngalong bolong tojuk karena Allah Subhanahu wa taala dan saling ziarah karena Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Ada amal ibadah boleh. Masya Allah, tadi mereka Masya Allah, tadi kanca mereka aja kancerna. Dia sampai ibri pangkat si tinggi sampai sebenarnya. Masya Allah. Jadi tazawwuruna fillah wa tajalasuna fillah. Bahkan nenang dalam salat situng 7 kelompok yang mendapatkan ong-naung dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ong-naung kecuali Allah, rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Jadi menikah Masya Allah karena Allah Subhanahu wa taala tok ada boleh. Subhanallah. Jadi mahabbah mereka bila ampunlah senang Masya Allah. Dan kau di kancah ni Makkahul Mukarramah cek senang sampai lebihan benderetan rasanya kan. Cik Masya Allah kancah mereka. Jazakallah khairan katsira. Jadi banyak apa tu dah betul kau dah. Ketika betul kau dah rekana leso ki mereka semangat ila akhirih. Sampai akhirnya kancah mereka pulang lebih dulu dari saya. Waktu menikah betul kau udah beri Makkahul Mukarramah, menikah pulang lebih dulu. Waktu menikah waktu mulai betul kau udah pas tak pernah. Sampai tak pernah. Tapi akhirnya buka hati dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kau udah mengatakan, "Ai engkau ni tak guru geri, engkau guru ke Syekhuna Ismail," jawaban kau udah. Jadi akhirnya pas hilang rasa pas terus pernah juga betul. Masya Allah, kancah menikah Masya Allah. Sampai diceritakan bahwa ada orang intar ke kancah, intar tok ada boleh, ada ibadah, ada, tidak pernah mengerjakan ibadah apa lain, cuman intar tok, aziarah tok, ziarah ke kancah fillah. Setelah pulang dari ziarah, ada orang wali Allah Subhanahu wa taala ki puru kuper dari haji. Ini kita terangkan di dalam kitab. Ki kubur-kubur dari haji, ku syifah, buka ban Allah Subhanahu wa taala kencerna aziarah dak kancana ban kencerna amal ibadah hajina. Ki bonyoan kencerna orang yang aziarah ka kancana. Sampai orang yang mereka ngocak, dari mana saja kamu? Tidak dari mana-mana, cuma dari teman aja. Apakah ada hubungan nasab? Bukan. Apakah ada hubungan ini? Bukan. Ada bukan. Terus bagaimana? Ya karena teman-teman aja, teman karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Aku senang karena Allah Subhanahu wa taala. Pas ngocak bahwa panika ikasyaf kencerna atang haji porop kalaban kencerna ban sentarka ka kancana jeria tanda. Karena mereka ingin bahwa mereka juga sing ngabada. Cek karena lebih raja kencerna. Masya Allah. Jadi kancah mereka Masya Allah. Al-ukhuwah fillah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, al-ukhuwah fillah, terletak di dalam Allah Subhanahu wa taala, iki mereka
Tretan se eka sintain, eka senengin, eka leburin, ujung-ujungnya karena ngamri ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga kancah penega ukhuwah fillah dengan fiddin, termasuk yang mereka hubungan antara santri dan guru. Santri senang dak ke guru, apa? Pola ngajarin engkau dak cara ibadah dak Allah taala, ngajarin engkau regana akhlak se fokus, asal engkau coba pasti fokus, asal engkau tandi ilmu bahandi ilmu, asal engkau dadi orang se bergelandangan dan semacam akhir engkau dadi orang se taat ila akhirih, maka engkau senang. Panika termasuk ukhuwah fillah. Panika raja ganjarna pakai ni akhirat. Jadi ukhuwah fillah panika tak pandang bulu punten. Jadi besar orang yang saya kesenengin, bahkan Al-Imam Al-Ghazali pernah ada buku dalam kitab Ihya, bahkan orang andi kancah karena Allah Subhanahu wa taala juga rekan kanjana panika. Datang ada kesambian, pas sambian amul jeukina kanjana panika. Sambian aku boy turun si nyaman-nyaman. Kangkui kanca panika. Sambian tak bisa amasa tak oning si amasa bodoh tukang masak si fokus sampean seneng dak ke tukang masak panika apa bolana panika yonceng ka angkui amasa ka angkui ada erin kanjana sampean panika ki termasuk juga al-ukhuwah fillah, termasuk kanca fillah. Karena panika pada ujung-ujung rantai karena engkau seneng dak ke tobah panika tukang masak kan, karena tobah panika amasaki tang kanca, sedangkan kanca dia kanca karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ampun rantai kan ampun. Ini masuk juga. Saya pun Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Sangat raja. Menabi zaman lamba, zaman para ulia saya zaman lamba. Panika menabi ampun kanca pas itu ni saben salat. Itu oki saban ikan setong itu oki. Agak dia saya cerita aki bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada selama 17 tahun saya tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Imam Syafi'i pada kancana termasuk ukhuwah fillah. Bahkan pernah Imam Ahmad bin Hanbal sakit pas subhanallah Ishapot bin Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i jatuh sakit karena santrena Imam Ahmad bin Hanbal songkan. Kepikiran Imam Syafi'i jatuh sakit, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal karena diziarahi oleh Imam Syafi'i maka dia sembuh beres ngiding ce Imam Syafi'i songkan aziarah Imam Ahmad bin Hanbal ke Imam Syafi'i pasti beres juga. Subhanallah, ini ajib bin ajaibil ukhuwah fillah. Asalnya Imam Ahmad bin Hanbal songkan, Imam Syafi'i aziarah. Ngolatin Imam Ahmad bin Hanbal songkan, Imam Syafi'i kepikiran songkan juga, tapi Imam Ahmad bin Hanbal beres karena ziarahin Imam Syafi'i. Alhamdulillah kok beres pesanan. Kuper Imam Syafi'i songkan, ngiding Imam Ahmad bin Hanbal jadi Imam Syafi'i songkan, aziarah Imam Ahmad bin Hanbal maka Imam Syafi'i beres juga. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah ukhuwah fillah. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira badan kaula andi dua kancah. Panika andi mahabbah dak badan kaula ukhuwah fillah rekan. Masya Allah. Situ orang Makkah, situ orang Indonesia, Masya Allah. Pada ampun tinggal saja ampun. Mereka menurut riwayat dari kan Masya Allah atuaki sampai dalam doa-doa mereka selalu diselipkan nama Al-Faqir.
huwa fillah, teraitan fillah di dalam Allah Subhanahu wa taala mereka bertingkat-tingkat juga. Ada yang paling derajat paling tinggi ya kena maka kekhadimin seperti dia pelayan terhadap kancana mereka. Jadi sampai itu bagi lamun kancana ben datang dak kabaan ngocak dak kabaan engkau buto pese masalan. Lamun ngocak buto berempah pada ki cek pun kita masih bukan akhun fillah. Artinya beni akhun fillah sih dalam derajat tingkat sepaling tinggi kan. Jadi kena buto pese langsung beri, korang beri boleh, mohon semakin ya gender gelu kan. Padena kerena kan. Mereka oleh nala kok jangan subhanallah. Tapi mereka tak mustahil daripada ke zaman daripada ke derajat mereka. Kong langgong daraja darajana santri daga guru kan. Masih ada zaman ken saya memang sangat-sangat berkorban. Nabi guru nabi kandi kepentingan pun apa-apa. Ada yang menesekan sudah jantunya dari kena koras, masya Allah. Di zaman semangkin gitu beda sesuatu nikah. Jadi kita termasuk ukhuwah fillah, termasuk teraitan fillah juga. Jadi sahibun muwafaq, jadi kancah si paling taufik. Qila fa illam yakun itu bagi maka lamun tada qala qalbun murabit. Ateh se ribat aja ke perbatasan. Artinya si sabar atas nyakekna makhluk dekat orang penikah. Jadi hati selalu sabar, masya Allah, adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa setelah akal. Pertama, apa sesuatu yang paling baik, paling agung, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, maka dia menjawab Ahnaf bin Qais adalah akal. Lalu ditanyakan lagi, kalau tidak ada akal, maka adalah adab yang bagus. Kalau tidak ada akal, adab yang bagus, maka adalah teman yang muwafaq. Kalau tidak ada teman, maka adalah hati yang selalu sabar. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luar biasa juga. Fa illam yakun qala tulus samti. Maka lamun tak beda, qala tulus samti, maka lancingan ngenang. Kalau ini juga tidak diberikan atau sudah diberikan semua, maka tulus samti ngenang aja-ajaan. Jadi apabila ada beda kemanfaatan maka furu aja-aja, tidak ada manfaatan ngenang. Maka penikah as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Ngenang penikah hikmah bensukoni orang yang ngalakonin hikmah. Jadi ngenang ampunlah penikah termasuk satu pemberian si sangat raja dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Lalu dikatakan qila fa illam yakun qala mautun hadir. Namun itu juga tidak ada qala mautun hadir, mati bailan. Ada boleh lebih bagus mati lah. Nanti menikah terakhir mati menikah pun. Artinya kalau sudah tidak ada yang 6, sesuatu yang 6 tadi, akal yang baik, adab yang saleh, teman yang muwafaq, hati yang sabar, tulus sabti, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk kebaikan terhadap orang tersebut, maka lebih baik orang itu mati saja. Jadi mati bahaya kena. Jadi kau di kamar patena lebih bagus tembak dari odin.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر بنبرك perhungan sebab alladzina amanu deka orang-orang sing imanaki sebab alladzina wa amilu shalihat ben ngalakonin sebab alladzina deka banyak-banyak barang sifakus minal faraid wan nawafil minal furud wan nawafil dari banyak-banyak fardu dan banyak-banyak sunat anna lahum da saungkuna alladzina amanu jannatin banyak-banyak surga hadaiqa dzata asjarin banyak-banyak kebun seandi banyak-banyak kapungkaan wa qusurin banyak-banyak istana. Al jannah makna secara keseluruhan makna jannah adalah surga, termasuk al firdaus dimaknain surga. Tetapi makna secara lughah al-jannah adalah al-bustan. Al-jannah adalah kebun. Tetapi ahlul lughah mengatakan al-bustan alladhi fihi an-nakhlu yuqalu lahu jannah. Wal bustan alladhi yuqalu fihi al-karmu yuqalu lahu firdaus. Jadi kebun yang terdapat di dalamnya kurma maka dinamakan jannah. Adapun kebun yang terdapat di dalamnya anggur maka dikatakan firdaus. Ini menurut lughah, menurut aslul lughah. Wa illa secara keseluruhan dinamakan surga. Surga tidak lain adalah satu ibarah dari istana-istana yang terdapat di dalam istana itu adalah kebun-kebun yang tajri min tahtihal anhar. Saya mengalir di dalam kebun-kebun tersebut air-air yang jernih, yang bagus, yang enak dipandang dan nikmat-nikmat subhanahu wa ta'ala, dan isi-isinya bidadari-bidadari dan wiridan-wiridan dan sebagainya. Jadi ini ke surga. Di surga Bashir alladzina amanu wa amilus shalihat, beriin kabar bunga dekat orang-orang yang seiman dekat Allah dan ngalakonin amal bagus kalaban bi anna lahum jannat, bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci daripada masuk surga. Jadi lamun beriman maka penika ampun mesti masuk surga sekalipun tidak amalus shalihat, tetapi mestinya perda ke neraka. Kalau tidak ada iman, apapun amal-amal soleh yang dia dikerjakan maka tidak akan masuk surga. Iman adalah kepercayaan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah iman. Jadi ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah adalah Islam. Tetapi iman adalah i'tiqad dalam hati, kepercayaan dalam hati. Orang yang mengumpulkan dua antara syahadat, mengucapkan dengan lisan dan yakin i'tiqad dengan hati, maka orang banika ampun jelas masuk surga, dan orang banika ampun nyaman orang Islam fid dunya wal akhirah. Tetapi orang yang ngucaki syahadat tetapi dia tidak yakin, tidak i'tiqad dalam hatinya, maka mereka cuma ngucaki Islam meloloh, tapi di akhirat tak masuk ke surga. Dan ini adalah dikatakan orang munafik. Tapi orang yang seandi kepercayaan kalaban atena bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka dia adalah selamat. Jadi a'zamul an-ni'am mikibanika an-ni'ma al-batinah al-imanu billah. Paling rajin nikmat mikibanika nikmat si batin, nikmat iman, percaya. Benih amal ibadah zahir benih.
Jadi amal kepercayaan, percaya bahwa tak ada pangeran lain Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kunci daripada masuk surga. Ada boleh. Pada suatu saat Imam Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu taala anhu dia tidur pada waktu sahur, ada hatif yang mengatakan pada saat ini kamu tidur, sekarang ada orang-orang yang menyembah selainku, dia sedangkan merayakan hari hari raya mereka. Jadi ini tepat dekat hari Natal. Bangun kamu dan ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cekah mereka. Cekah tepat hari Natal. Maka masuk ke gereja Sayyidina Abi Yazid Al-Bistami. Masuk ke gereja, lalu seorang rohib, pendetanya orang si tinggi banget. Artinya di dalam kerohibannya orang silakar ampun top juga kan. Di dalam kerohibannya. Sampai rohib mereka mengatakan di dalam gereja ini ada orang asing, tolong keluar. Abu Yazid Al-Bistami tidak keluar. Tolong keluar. Abu Yazid Al-Bistami tidak keluar. Maka lalu dipanggil satu persatu oleh rohib penegak, oleh pendeta penegak, jemaahnya. Setelah sampai dekat Abu Yazid Al-Bistami, rohib penegak mengatakan bahwa kamu apa agamamu? Maka dia mengatakan Islam. Ini orang asing. Tolong keluar dari sini. Di sini jemaat adalah orang Nasrani semua. Dan sekarang tepaan ritual menurut keyakinan kami. Tolong keluar. Maka Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, saya tidak akan keluar sampai jelas mana yang hak dan mana yang batil. Oh, mendengar aja bana debat apa engkau? Ya terserah. Debat ya terserah, tak debat ya terserah. Maka ya seorang yang rohib mengatakan, engkau andi 10 pertanyaan, mohon baen bisa jawab kapi. Mohon baen tak bisa jawab, baen masuk Kristen. Iya, bagus. Engkau deki andi pertanyaan kia. Saya pun Imam Abu Yazid Al-Bistami. Mohon baen bisa jawab. Ya baen pakun Kristen, tapi mohon baen tak bisa jawab, baen masuk Islam. Iyalah wes. Maka ditanyain baen seorang rohib penegak. Apa satu yang tidak ada duanya? Apa dua yang tidak ada tiganya? Apa tiga yang tidak ada empatnya? Apa empat yang tidak ada limanya? Apa lima yang tidak ada enamnya? Apa enam yang tidak ada tujuhnya? Apa tujuh yang tidak ada delapannya? Ila akhirih. Maka jawab Ban Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami. Adapun satu yang tidak ada duanya adalah matahari. Adapun dua yang tidak ada tiganya adalah matahari dan bulan. Adapun tiga yang tidak ada jawab kopi. 5 yang tidak ada enamnya adalah keriki. Bolong-bolan, tunjuk tuting, tunjuk tengah, tunjuk manis, tunjuk degan-degan. Mun berlebih adanya mana? adanya mana? Adapun yang 6, adapun yang 7 tidak ada 8-nya adalah hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mari Sabtu, Ahad boleh, ada boleh. Ila akhirih jawab sojono jawab sampai ditanyain tentang apa sesuatu yang hidup, yang bernyawa tetapi dia tidak hidup. Apa sesuatu yang bernyawa tetapi dia tidak hidup? Hanya tapi tak audi. Maka jawaban Imam Abu Yazid Al-Bistami adalah subuh. Was-subhi idza tanaffas. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Wan subhu inalaikan anafas. Hanya apa? Alhasil jawab sederhana. Lalu sekarang tinggal pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah satu, cuma tung ada boleh. Sampai anak tanya 10 biki ben boleh jawab sederhana. Semakin kau dah tanya situng.
Baik, apa pertanyaan sampean? Apa kunci surga? Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menjawab. Lalu didemo oleh jemaatnya semua. Dua rumah jawab. Ngocaki, engkau tahu ke jawab benar ya? Cuma karena lamun engkau ajawab beendeki tak norok engkau itina aki ben kafi. Maka sepakat setuju jemaah, apapun pilihan sejauh bagi sampean kau udah tetap norok. Maka jawab, ya meninggal jadi ya kuncinya surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka masuk Islam saja. Jadi kunci surga ini yakin dengan i'tiqad bil qalbi, dengan hati. Jadi ini kacau masih membedakan antara orang yang masuk surga dan orang yang tak masuk surga, orang yang sepecir dan orang yang tak pecir. Adapun urusan dunia, urusan pernikah, artinya kejunilan dan semacam, bisa saja terjadi ke orang-orang kafir, ngapir dan semacam, bisa saja terjadi. Tapi mereka belum tentu nyamain karomah. Pakun yang membedakan adalah iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ada seorang Nasrani, orang Nasrani mereka mukasyaf. Jadi ibuka bisa ngauningin dek ke aten orang. Mukasyaf, padahal orang itu orang Nasrani. Maka terjadi fitnah azimah di kalangan orang-orang Islam. Duh, kok mukasyaf itu berarti benar, berarti apa yang dia bawa adalah agama yang benar. Pahida tengin kalau bersitung orang alim, orang Islam ngibalat ting. Ada bancing kok patena. Intar deka orang penikah. Ternyata romana penikah kunci atau top lah bangah. Tok lah bangah. Tok. Pak jawab dari dalam. Hei orang Islam, buang leting aja dewan. Itu mereka kan. Padahal penikah tak ada tak jangan macam punten. Buang leting aja dewan. Ban mentar dan antar mati nangkok ban. Weh sudah buang. Buang leting. Masuk dekat dia. Sampai masuk, ngocak, aduh, bukan mah andi kasyaf, andi kejunilan, andi ria. Kalau ben apa bukan deh? Yang kok kalau ben riyadhah apa? Riyadhah apitain nafsu. Jadi jak nafsu suruh ngakan kok tak ngakan. Jadi kok tok apitain nafsu. Jadi kok jadilah tok maka ibuka orang yang Islam yang ngocaki ya ayo ban masuk Islam nundu orang menikah ngocak iya engkau masuk Islam baca syahadat sama masuk Islam ditanyain ban seorang alim apa ban mak masuk Islam pola tentang nafsu ki buru ngocak serojak masuk Islam. Subhanallah. Coba kalau ben riyadhana sampai bisa diantarkan deka challenge tepak. Jadi kalau ben riyadhana afitain nafsu sampai akhirnya ya cek masuk Islam, cak nafsu suruh cek masuk Islam. Engkau afitain dak nafsu cek pun. Agama masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.